Suatu tulisan yang menarik itu idenya juga biasanya kuat. Kemudian dari ide yang menarik pun itu kadang-kadang kalau penggarapannya tidak tepat, kalau sudut pandang yang diambil itu tidak tepat, tulisan itu kemudian tetap akan melempem. Jadi mulai dari yang pertama, ide dulu dan eksekusi. Setelah itu bagaimana kita mengatur komposisi. Misalnya komposisinya panjang paragraf, itu akan membantu juga membuat orang lebih mudah untuk Sudah Mbak Asma. Ya, baik ya. Uday Fananin ini adalah seorang Wikipediawan, pencinta bahasa Indonesia, pakar bahasa Indonesia juga, dan sudah aktif mulai di di Wikipedia dari Wikipedia Bahasa Indonesia dari tahun 2006 ya Uday ya? Ya. Ya, kemudian beliau juga pendiri sekaligus direktur Narabahasa. Jadi silakan di-follow @narabahasa. Satu lagi silakan di-follow di media sosialnya @kapitulis. Selain bahwa Uday Fananin adalah salah satu guru kesayangan kita di Belajar dari Bintang ya. Tapi sebelumnya rekan-rekan sekalian, saya mewakili KBMF, Uday Ivan mewakili teman-teman KBM mengucapkan ikut berduka cita atas kepulangan ayahanda 27 Agustus lalu. Kita doakan sama-sama insyaallah Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fuanhu. Insyaallah jannah untuk beliau dan insyaallah kesabaran, keikhlasan Uday Ivan dan keluarga Allah ganjarkan surga. Amin amin Allahumma amin. Ya, saya tidak berpanjang-panjang karena ini pertemuan kita keempat ya Uday ya. Ya. Pertemuan kita yang keempat, yang kelas pertama adalah kesalahan dalam penulisan, kelas kedua adalah menata wacana dari tulisan, kelas ketiga kita belajar mengembangkan paragraf, dan hari ini teman-teman yang punya kesulitan untuk merangkai kalimat ya udah. Ini berarti yang kelima Mbak Asma. Oh yang kelima ya, yang keempat kemarin merangkai kalimat, ya, yang benar. Sekarang kita merangkai kata ya. Sekarang kita memilih kata. Memilih kata. Jadi buat teman-teman, salah satu saya kira hal yang penting, salah satu yang menempatkan seorang penulis makomnya lebih tinggi dari penulis lain selain ide adalah kemampuan dia menarikkan kalimat, kemampuan dia memilih diksi. Dan untuk selanjutnya saya langsung limpahkan ke Uday Fananin. Silakan Uday. Terima kasih Mbak Asma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam ini kita bertemu lagi. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi jalannya acara yang sudah kita susun. Jadi saya mohon maaf, pekan lalu itu saya tidak bisa hadir. Jadi itu kita adakan sekarang hari Minggu. Seperti yang sudah disampaikan Mbak Asma tadi, pertemuan kita yang pertama itu kita membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam penulisan. Itu sebenarnya tadinya kita tidak berpikir bahwa akan kita lanjutkan menjadi rangkaian seperti yang kita susun. Setelah itu berturut-turut kita membahas tentang wacana dan ide, kemudian turun ke paragraf, lalu kalimat, dan hari ini kita akan masuk ke kata. Itu satuan yang lebih kecil daripada paragraf, tapi nanti ada satu lagi, berarti itu bulan depan ya, sekitar tanggal 20-an, minggu terakhir kita jadwalnya sebenarnya. Itu akan kita, bulan ini tapi tanggal 20-an, itu kita akan membahas tentang ejaan. Saya udah sedih tuh, kalau udah mendengar kata kelas terakhir. Nah, bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti, kalau saya tidak salah, itu sudah dimuat di situs KBM Academy. Ya? Iya, silakan teman-teman bisa simak kelas-kelas yang sebelumnya bersama Uday Fananin di sana. Ya, karena ini merupakan rangkaian sebenarnya. Materinya saya coba untuk buat ringkas, meskipun sebenarnya ilmu tentang kata itu banyak sekali. Mungkin kalau ada yang pernah mengikuti pendidikan bahasa atau sastra atau fakultas pendidikan atau baik
yang pendidikan maupun yang tidak, itu sudah menyadari bahwa kata itu cukup rumit. Itu kalau dalam linguistik dipelajarinya di dalam morfologi, dan di dalam morfologi itu kita baru belajar tentang pembentukannya. Kita belum belajar masalah maknanya. Makna itu nanti kita pelajari lagi dalam semantik. Nah, cuma kan kita tidak akan bahas bidang yang terlalu keilmuan ya. Yang ingin saya sampaikan malam ini adalah bagaimana agar teman-teman bisa menguasai ilmu tentang kata secara praktis untuk bisa digunakan nanti sewaktu menyusun karya apapun. Kalau kita lihat tataran bahasa yang kita pakai sewaktu kita menyusun tulisan, ada 5 tataran yang kita perhatikan. Kalau kita mulainya dari bawah, kita akan belajar dulu bagaimana caranya menuliskan. Waktu kecil kita belajar ejaan, belajar huruf. Mulai dari huruf satu persatu, kemudian kita rangkai itu menjadi kata. Lalu kita naik ke kalimat, bagaimana merangkai kalimat dari kata-kata, dan lalu kalimat itu kita satukan menjadi paragraf, dan yang terakhir itu adalah tataran yang paling tinggi, yaitu wacana. Namun, kalau kita mulai dari bawah, kemajuan kita akan kecil sekali. Tadi sore saya ada acara di Twitter Space, jadi bagi teman-teman nanti yang ingin juga mengembangkan keterampilan menulisnya, setiap hari Minggu sore, Narabahasa mengadakan acara bincang-bincang pukul 5 sore sampai pukul 6 dengan penulis dari berbagai genre. Tadi sore itu kami mengundang Agustinus Wibowo, penulis perjalanan. Ada satu pernyataan dari Mas Agustinus yang membuat saya itu sangat kena pada kita. Jadi beliau bilang waktu dia mulai menulis, dia itu membeli cukup banyak buku tentang menulis. Tapi buku itu kemudian jarang sekali dipakai olehnya. Dia baru belajar menulis, menurut dia baru benar-benar belajar menulis ketika akhirnya dia membaca tulisan dari penulis yang dikaguminya. Setiap penulis itu memiliki gaya sendiri, pasti. Dan biasanya pertanyaan yang paling sering gitu ya muncul, bagaimana caranya saya menemukan gaya penulisan saya? Gaya penulisan itu tidak bisa kita peroleh dengan mendapat wangsit dari langit. Itu biasanya kita peroleh setelah kita menulis berpuluh-puluh kali, kita mulai merasakan bahwa, oh ini yang paling nyaman buat saya. Nah buat Mas Agustinus, itu dia belajar banyak dari berbagai penulis yang dia kagumi. Dan prinsip pertama yang dia lakukan itu ternyata ATM, amati, tiru, modifikasi. Dia melihat tulisan yang dibuat oleh penulis perjalanan, kalau saya tidak salah itu orang India. Saya lupa namanya siapa, kemudian dia belajar juga tulisan dari orang Portugis, tapi dalam bahasa Inggris. Nah itu yang membuat dia kemudian bisa merasa bahwa, oh ini gaya yang cocok buat saya. Tapi kemudian ternyata dalam perkembangannya, dia berbeda dengan orang-orang itu. Salah satu yang cukup relevan adalah bagaimana dia memilih kata. Mungkin teman-teman banyak terpesona dengan para penulis yang ketika menulis itu menggunakan kata yang berbunga-bunga, katanya itu sastrawi sekali. Mas Agustinus tidak seperti itu. Dia merasa dia lebih nyaman dan dia sebagai penulis ketika dia tidak memaksa pembacanya untuk bolak-balik buka kamus. Itu alasannya dia. Jadi yang dia lakukan akhirnya dia berusaha untuk menulis dengan bahasa yang sederhana dan kekuatannya itu bukan pada kerumitan kata, melainkan pada bagaimana dia menjalin ceritanya. Genre penulisan perjalanan ini genre yang cukup menarik. Karena pada dasarnya yang dia sampaikan itu kan sebenarnya fakta, tetapi disampaikan dengan cara orang bercerita. Jadi ini gabungan antara fakta dan fiksi. Ada yang menyebut ini faksi, fakta fiksi. Tidak boleh itu seorang penulis perjalanan menulis karangan atau sesuatu yang dikhayalkan. Dia harus tetap berpijak pada kenyataan. Nah yang menjadi kekuatannya kemudian adalah bagaimana dia bisa mencari sudut pandang tertentu. Bagaimana dia bisa membuat pembaca terlibat secara emosional kepada ceritanya. Mungkin nanti teman-teman ada yang tertarik untuk menjadi penulis perjalanan, itu ada juga kiat dari Mas Agustinus nih. Ini karena masih segar ya, tadi saya baru sore ini mengikutinya. Mohon izin ya Mbak Asma ya, ini pengantar sedikit. Jadi
tulisan perjalanan itu dia pernah menjadi juri satu kompetisi untuk penulisan perjalanan. 70% tulisan, dia bilang, dimulai dengan matahari bersinar cerah atau mendung menggayuti langit. Itu klise sekali, dia bilang. Jadi cerita perjalanan itu bukan diari. Itu bukan menceritakan saya A, kemudian B, kemudian C. Tulisan perjalanan yang berkesan itu adalah tulisan yang menggali sisi yang bukan hanya masalah perjalanannya, tapi bagaimana sang penulis itu bisa berpikir lebih panjang dan membuat pembaca pun kemudian ikut berpikir. Ada satu lagi kiat yang menurut saya cukup bagus. Menurut Mas Agustinus, penulis perjalanan itu akan melakukan 3 jenis perjalanan. Yang pertama, dia akan melakukan perjalanan fisik, itu yang dia lakukan untuk memperoleh pengalamannya kan. Kemudian dia akan melakukan perjalanan memori, ketika dia berusaha mengingat apa yang terjadi dengannya, dia mengingat semua sensasi yang dia peroleh, baik itu dari penglihatan, dari penciuman, atau apapun. Kemudian yang terakhir, ini yang paling penting adalah perjalanan spiritual. Bagaimana dia memperoleh makna dari perjalanannya. Oke, ini saya mohon maaf ini di luar konteks, cuma mudah-mudahan membuat teman-teman yang mungkin juga berminat untuk menulis perjalanan bisa menggali pengalaman dari sana. Topik kita malam ini adalah tentang kata. Pada pertemuan sebelumnya yang baru sekali, yang tidak baru sekali sih, mungkin sudah 1 bulan lebih, itu kita membahas tentang kalimat. Bagaimana saya memberi contoh bulan lalu. Jadi bagi teman-teman yang ketinggalan, sayang sekali, silakan buka aplikasi KBM ya, atau situs webnya KBM, dan di sana bisa dilihat video yang saya bagikan. Ketika saya beri contoh di sana, bagaimana kita membedah kalimat. Kalimat ini sebenarnya bisa dibilang, menurut saya itu satuan utama kita ketika kita menyampaikan cerita atau tulisan. Satu kalimat itu yang bisa membuat ide kita terwujudkan dengan nyata dan lengkap. Kata ini sebenarnya satuan kalimat, tapi kata itu sangat berpengaruh terhadap kalimat yang kita susun. Agar kita bisa memilih kata dengan tepat, kalau kalimat kan modal utamanya adalah perangkaiannya, kemudian keefektifannya. Kalau kata, itu yang menjadi modal utama kita adalah bagaimana kita memilih kata yang tepat, serasi, dan cermat. Untuk bisa melakukan itu, pertama, kita harus ketahui dulu apa benda yang kita gunakan ini, kata. Kalau teman-teman mungkin belajar bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Korea, atau bahasa Mandarin, salah satu yang teman-teman pelajari itu adalah kelas kata atau word, saya lupa bahasa Inggris ya, biasa ini terjadi. Jadi kelas kata itu terdiri atas nomina, itu suatu kata yang kita gunakan untuk menyebut suatu benda, kemudian kata kerja atau verba. Itu adalah jenis kata atau kelas kata yang paling utama dan paling sering kita pakai sewaktu kita menulis. Selanjutnya yang kita perlu pelajari adalah, karena kita mendayagunakan kekuatan kata, kita mesti juga tahu sebagai penulis itu kan kita memiliki kekuasaan untuk selain memilih kata yang sudah ada, mungkin dalam suatu saat kita perlu membuat kata yang belum ada di KBBI. Kita perlu tahu prinsip-prinsip apa yang digunakan untuk membentuk kata. Dan yang terakhir, ketika kita mencocokkan kata ini ke dalam kalimat yang kita susun, kita perlu pengetahuan tentang bagaimana memilihnya. Kita mulai dulu dari kelas kata. Kalau kita bicara tentang teori kelas kata, itu panjang dan pusing pasti. Jadi kita coba letakkan ini dalam contoh yang sudah saya susun. Mudah-mudahan ini akan membantu teman-teman untuk lebih memahami apa yang saya maksud. Kita punya kalimat nih yang di tengah. Wah, si adik dan 2 anak kecil itu pun sedang pergi ke sana. Ini satu kalimat yang biasa. Satu kalimat yang mungkin pernah dibuat oleh teman-teman atau sering juga dijumpai dalam tulisan-tulisan. Yang sering kita tidak sadari, yang kerap kita abaikan, di dalam kalimat yang sederhana ini terkandung kata yang masing-masing itu membentuk makna
dan itu memperkaya tulisan kita. Untuk bisa meningkatkan kualitas kita sebagai penulis, kita mesti tahu nih, apa saja yang kita olah ini. Pertama, kita perlu jenis kata yang menceritakan tentang benda, orang, konsep, atau segala sesuatu yang baik berwujud maupun abstrak. Biasanya benda-benda ini akan menjadi subjek atau objek sewaktu kita membuat kalimat. Coba, silakan manfaatkan ruang obrolan. Mungkin ada yang bisa mengidentifikasi, bisa memberitahu kepada saya. Kalau yang disebut nomina atau kata benda dari kalimat ini apa? Kalimatnya ini ya, wah si adik dan 2 anak kecil itu pun sedang pergi ke sana. Kira-kira kata bendanya atau nomina dari kalimat ini apa? Oke, adik. Anak kecil. Adik, oke. Sudah tepat ya? Anak kecil, oke. Oh, anak ya. Ini saya memancing aja. Kalau kita lihat, ada 2 yang ditunjukkan di dalam kalimat ini. Itu adalah etsma. Jadi ketahuan tuh. Adik dan anak. Kenapa bukan anak kecil? Anak kecil itu frasa, sudah berupa gabungan kata. Yang masih berupa kata itu hanya anak. 2 bagian ini akan menjadi subjek dari kalimat. Kita sedang membicarakan si adik dan anak. Anaknya apa? Anak kecil, anak besar, terserah. Tapi kita membicarakan adik dan anak. Itu adalah nomina. Ketika kita berkembang menjadi manusia dan kita mempelajari bahasa, atau kita mempelajari bahasa dari bangsa lain, biasanya yang kita pelajari pertama itu adalah nomina. Kita belajar untuk menyebutkan benda-benda. Oh, itu apa? Hidung, mata. Itu yang biasanya kita gunakan. Selanjutnya setelah kita tahu bagaimana cara menyebut benda-benda ini, hal berikutnya yang kita pelajari adalah apa yang dilakukan oleh benda-benda tersebut. Ini disebut verba. Verba ini melambangkan proses, kegiatan, atau keadaan dari nomina. Pada kalimat ini kira-kira apa? Ini ada yang bilang pusing. Tenang, ini baru mulai nih. Pelan-pelan aja, dinikmati. Tapi seorang penulis itu kan keterampilan bahasanya harus lebih tinggi dari orang-orang biasa kan. Tuh. Mungkin orang biasa nggak peduli, cuma penulis itu harus peduli. Pergi, ya, benar sekali. Kelihatan ya? Jadi adik dan anak itu ngapain? Pergi. Pokoknya gitu. Pergi adalah kata kerja atau verba. Kenapa sih repot-repot mesti pakai kata yang susah, verba? Ini untuk membiasakan diri kita bahwa ada nama. Kan kalau kita berkenalan dengan orang kan juga kita perlu mengetahui namanya ya. Istilahnya secara teknis itu verba. Kenapa mesti pakai verba? Karena kalau kita menyebut kata kerja, beberapa jenis verba ini bukan berupa kegiatan atau bukan berupa kerja. 2 itu yang paling utama ya. Jadi kalau kita menyebut adik dan anak pergi. Kalimat kita cukup nggak sebenarnya? Cukup, tapi belum detail. Nah, 2 elemen ini merupakan jenis kata yang paling perlu kita ketahui karena dia membentuk subjek dan predikat di dalam kalimat. Selanjutnya, kita sudah punya yang kata untuk menyebutkan benda, kita sudah punya kata untuk menyebutkan kegiatan yang dilakukan oleh benda tersebut. Kita juga perlu keterangan tambahan. Benda, nomina, itu diterangkan oleh kata sifat. Sedangkan verba itu diterangkan oleh kata keterangan atau adverbia. Oke, cerna dulu pelan-pelan. Kita punya kata anak ya. Anaknya anak yang kayak gimana? Kecil, besar, atau apa? Nah, kecil ini merupakan adjektiva atau kata sifat. Kita lihat. Kecil itu adjektiva. Apakah kita bisa mengganti dengan kata lain? Bisa. Jadi pengetahuan kita tentang kelas kata itu membuat teman-teman nanti sewaktu menyusun tulisan bisa membuat tulisan itu lebih variatif. Kita tidak, misalnya waktu kita mengarang, kita kan menyusun karakter misalnya. Anak kecil, enggak ding. Anak besar deh. Anak pintar, anak tampan, itu semuanya adalah kata sifat. Jadi kita bisa mengganti dengan padanan kata yang tepat ya udah ya, yang sama-sama kata sifat juga gitu kan ya. Sinonim, kita bisa menggunakan sinonim. Nah itu di sini adjektiva.
Selanjutnya, kalau bukan kata benda, bukan nomina, dia juga harus bisa diterangkan. Kita punya verba di sini kata pergi. Kira-kira apa yang menerangkan kata pergi? Coba, ada yang bisa memberikan masukan sedikit? Nah, ada yang nyebut kesana tuh. Kesana. Ada yang bilang sedang. Itu memang bagian keterangan. Cuman yang menerangkan kata pergi sendiri, kesana itu si adik dan 2 anak kecil pergi. Itu keseluruhannya. Tapi yang khusus menerangkan pergi adalah sedang. Kita bisa ganti ini dengan akan. Betul? Kita bisa ganti ini dengan belum. Kita bisa ganti ini dengan sudah. Macam-macam. Lalu selanjutnya ketika kita menulis, misalnya kita menulis tentang tokohnya misalnya namanya Andi. Kemudian Andi, ini yang sederhana aja ya. Andi merenung malam itu. Dia sedih. Ada kata dia. Kata dia itu perannya apa? Kata dia itu menggantikan kata Andi kan? Betul. Tuh. Atau misalnya kita bercerita gedung pertemuan yang kami datangi malam itu penuh sesak dengan manusia. Gedung itu, nah kata itu digunakan untuk merujuk gedung yang sudah kita sebutkan panjang sebelumnya. Itu disebut kata ganti. Kata ganti atau pronomina. Kata ganti membuat kita bisa merujuk hal yang sudah kita jelaskan dengan lebih ringkas. Kata ganti ini yang kita kerap gunakan adalah kata ganti persona. Saya, kamu, dia, mereka, itu adalah kata ganti persona. Kemudian kita juga punya kata ganti tunjuk. Kata ini, itu, di sini, di situ, itu semua adalah kata ganti. Kalau pada kalimat ini kira-kira jadi apa yang merupakan kata gantinya ya? Oh, saya udah kasih bocoran tadi, udah ketahuan ya. Kata gantinya adalah itu. Dan sana. Berarti pada kalimat sebelum ini sudah disebut tentang itu. Anak kecil itu sudah dibicarakan sebelum kalimat ini. Ini kita akan ngambil petikannya ya. Sana juga sudah dibicarakan. Ketika ini hanya berdiri sendiri, kita tidak tahu rujukannya. Itu dan sana itu merujuk kemana. Kemudian, kita juga perlu kata yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan kuantitas. Itu disebut numeralia atau kata bilangan. Coba dilihat di sini kira-kira yang menunjukkan bilangan itu kata apa? Ini pasti nggak ada yang salah nih kalau ini. Kata 2. Betul. Di chat aktif nih udah pada jawab nih di chat nih. Udah kayaknya sudah mulai terpancing ini ya. Jadi ini kelihatannya sederhana, tetapi ketika kita mengetahui apa yang kita tulis, kita itu lebih bisa menjiwai tulisan kita. Yang saya perhatikan proses menulis itu berbicara apalagi ya, itu kita lakukan secara naluriah kan. Kita tidak berusaha membedah apa sih yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari jemari kita. Dengan memahaminya, kita bisa lebih saksama lagi dalam menulis. Ini sama seperti ketika orang belajar yoga, sebelumnya kan seumur hidup kita tidak pernah berpikir bagaimana udara itu masuk ke dalam tubuh kita kan. Tapi coba rekan-rekan belajar yoga. Salah satu hal pertama yang diajarkan oleh yogini ya namanya ya, pengajar yoga itu adalah bagaimana merasakan angin itu masuk ke dalam badan kita, udara masuk ke dalam tubuh kita, dan itu menjalar membentuk energi. Demikian juga sewaktu kita merangkai kata dalam menulis kalimat. Ketika kita benar-benar sadar apa yang kita gunakan, pilihan kita menjadi lebih cermat. Kalau teman-teman lihat, ke-6 kelas kata yang saya bahas tadi, diberi warna merah tua. Dibandingkan dengan yang di sebelah kiri. Ini disebut kelas kata penuh. Semua kelas kata penuh, ketika mereka berdiri sendiri, itu memiliki arti. Saya sebut batu. Orang sudah bisa membayangkan kan, batu. Saya sebut lari, verba, itu. Orang sudah bisa membayangkan. Tapi waktu saya sebut di, atau waktu saya sebut karena, atau waktu saya sebut pun, apakah orang langsung tahu artinya apa? Tidak. Itu termasuk kelas kata tugas. Jadi kelas kata tugas hanya memiliki arti dan bisa berbeda-beda artinya ketika diletakkan di dalam konteksnya, yaitu kalimat. Contoh, kata ih. Ih, kamu
Itu artinya bisa macam-macam kan. Jijik bisa takut, bisa gemas, macam-macam. Ini yang disebut kelas kata tugas. Ada 5 kelas kata tugas. Yang pertama kita sebut dengan kata depan atau preposisi. Kata depan ini menunjukkan suatu makna tertentu ketika kita letakkan di depan kata atau gabungan kata. Ya bisa menunjukkan tempat, ya bisa menunjukkan waktu. Coba kira-kira di sini pada kalimat ini apa yang merupakan kata depan? Ada yang bisa menjawab? Ada yang jawab ke, udah. Tuh, ke. Kata depan di sini adalah ke karena dia menunjukkan sana. Lalu, selain dari kata depan yang dari namanya udah bisa kita lihat ya, itu berada di depan sesuatu, ada juga kata yang berada di tengah-tengah. Kata itu menghubungkan 2 satuan bahasa. Itu disebut kata hubung atau konjungsi. Ketika kita menyusun kalimat, coba. Saya pergi, adik sakit. Itu 2 kalimat. Dan kita bisa menggabungkan 2 kalimat itu untuk membentuk arti yang berbeda-beda. Saya pergi dan adik sakit. Saya pergi karena adik sakit. Saya pergi tetapi adik sakit. Saya pergi sedangkan adik sakit. Saya pergi meskipun adik sakit. Coba. Semua kalimat itu artinya beda-beda loh ya. Iya. Jadi konjungsi ini memegang peranan yang sangat penting bagi seorang penulis. Karena konjungsi ini bisa membuat tulisannya berbeda makna dengan yang dia maksud. Coba kira-kira di sini apa yang menjadi konjungsi? Menghubungkan 2 bagian loh ya. Coba. Ya, konjungsi pada kalimat ini adalah kata yang paling banyak penggunaannya. Kata yang paling banyak penggunaannya dalam bahasa Indonesia itu kata dan. Ini bersaing dengan kata yang. Dan saya pernah melakukan penelitian, itu adalah kata yang paling banyak frekuensinya. Kalau teman-teman tidak percaya, coba nanti lihat tulisan-tulisan, dan itu banyak sekali dipakai. Loh, ini menghubungkannya cuma adik dan 2 anak kecil. Coba kalau kita bedah kalimat ini, sebenarnya kalimat ini terdiri atas si adik sedang pergi ke sana. 2 anak kecil itu sedang pergi ke sana. Itu 2 kalimat yang terpisah. Tapi karena predikat dan keterangannya sama, kemudian kita gabungkan. Itu dah. Ini ada yang bilang atau, sementara. Ya, itu betul. Tapi dalam kalimat ini, yang menjadi konjungsi hanya 1. Kemudian, kita juga punya kata yang sebenarnya tidak ada artinya. Kalau kita lihat di dalam kalimat, kata itu kalau kita buang, kata wah, coba lihat. Arti kalimat ini tidak akan berubah. Kata wah ini disebut dengan kata seru atau interjeksi. Kita menggunakan interjeksi atau kata seru untuk menceritakan atau menggambarkan emosi, ekspresi. Kata seru itu bisa dibilang tidak memiliki fungsi, seperti saya bilang tadi ya. Dia kalau kita buang juga bukan apa-apa, tapi dengan adanya konjungsi, kata seru atau interjeksi, kalimat kita itu lebih bertenaga, lebih memiliki emosi. Kemudian ada kelas kata yang sebenarnya kalau menurut saya kelas kata ini kita agak paksakan ya di dalam tata bahasa kita, karena sebenarnya di dalam tata bahasa kita kelas kata ini tidak memegang peranan yang terlalu penting. Ini disebut artikula. Kalau dalam bahasa Inggris atau bahasa Indo-Eropa itu kata benda itu harus ada en atau the, itu mutlak, itu kaidah tata bahasanya. Tapi di dalam bahasa Indonesia, kita tidak perlu menyelipkan kata si atau sang untuk suatu benda, tidak perlu. Tapi di sini kita perlu sekali. Jadi si ya, itu kata sandang atau artikula. Dan yang terakhir, kita punya yang disebut dengan partikel penegas. Partikel penegas dalam kalimat ini adalah pun. Sama seperti kata sandang, karena namanya partikel penegas, sebenarnya kita membuang partikel penegas ini juga tidak apa-apa, tidak bermasalah sama sekali. Cuman dengan adanya partikel penegas, itu membuat kalimat kita itu menjadi lebih kuat. Ya namanya juga penegasan ya.
Tadi ada yang bertanya di ruang obrolan, kebetulan saya sempat lihat, kenapa kok interjeksi itu diberi koma sebelumnya? Semua interjeksi, seperti yang saya sebut tadi, itu bisa dibuang kan? Dia tidak memiliki arti di dalam kalimat. Jadi kaidah ejaan kita mengatur, dimanapun kita meletakkan interjeksi, seharusnya itu diapit oleh koma untuk membedakan dengan bagian lain dalam kalimat. Salah satu interjeksi yang paling sering dipakai itu adalah sih. Sih itu bisa kita letakkan pada akhir kalimat. Saya mau, dia pergi sih, ya kan? Dia sih pergi. Kadang-kadang juga teman-teman membuat itu. Sebenarnya interjeksi ini kita gunakan di dalam ragam percakapan. Jadi kalau di dalam narasi, biasanya interjeksi ini jarang sekali dipakai. Interjeksi itu dipakai di dalam dialog, kalau itu oke. Tapi interjeksi jarang sekali dipakai di dalam narasi. Kenapa dia diberi koma? Karena tadi dia itu tidak memiliki arti atau fungsi di dalam kalimat. Dan dia bisa dibuang. Kan itu juga termasuk sebagai interjeksi, betul? Sebagai partikel sebenarnya yang masuk sebagai partikel penegas. Kalau kan itu termasuknya sebagai interjeksi. Mudah-mudahan dari pelajaran yang sepintas ini, teman-teman sudah bisa dapat bayangan ya. Mungkin ada yang pusing, tapi paling tidak saya harapkan ada yang masuk sedikit lah. Udah boleh ditampilin nggak udah semuanya tuh kursornya? Maksudnya yang nggak ada ini. Harus balik lagi nih, memang saya tidak menjanjikan. Okay. Karena terlalu berantakan kalau semuanya, Mbak. Gitu. Oke. Nggak kali pada bingung habis itu lupa. Di Salindianya itu ada. Kalau di Salindianya itu kelihatan semuanya. Siap. Maklum yang belajar nih sebagian kayak Asma juga kali mama gitu ya. Ya ini kalau di bangku kuliah dipelajarinya mesti dengan beberapa kali pertemuan sih. Sini kita buat versi cepatnya saja. Saya rasa udah nggak terlalu pusing ya teman-teman ya, udah kebayang ya. Ya, mudah-mudahan. Ya, pusing juga nggak apa-apa karena Asma Nadia juga awalnya tadi bingung kok, gitu. Masih bingung aja masih bisa nulis buku. Jadi teman-teman yang nulis aja. Cuma inilah ya, udah ya. Jadi kita sambil nulis, sambil berproses, ditambah terus keterampilan dan wawasannya. Jadi makin bagus, insya Allah. Betul, karena kalau mulai menulis memang kita tidak terlalu perlu alat bantu atau pengetahuan tentang bahasa yang dalam memang. Tapi dengan semakin meningkatnya keterampilan kita ingin meningkatkan mutu kan. Betul. Kemampuan kita untuk memilih kata, contoh paling konkret beginilah. Ketika kita ingin memilih, kita mau mesti pakai optimis atau optimistis ya. Saya optimis atau saya optimistis dalam menghadapi kejadian tersebut. Nah, ini bisa kita ketahui dengan kita melihat, kita mau menyatakan apa nih? Sifat kan yang mau kita nyatakan. Kita bukalah KBBI. Kita lihat di KBBI, optimis itu ditandai dengan N, artinya nomina. Sedangkan kalau adjektifanya atau kata sifatnya adalah optimistis. Jadi mestinya yang kita pakai itu optimistis. Itu salah satu contohnya. Dan itu kesalahan umum banget ya udah ya? Iya. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan kepada bagian kedua. Jadi tadi kita punya 3 bagian. Yang pertama pengetahuan tentang kelas kata. Kita buat dengan cara yang singkat. Lalu yang kedua kita memahami bagaimana cara membentuk kata. Teman-teman sehari-hari sudah tahu misalnya dari kata batu. Kita bisa membuat kata membatu. Diberi apa itu? Diberi awalan me kan? Dan sifatnya apakah berubah? Berubah. Batu itu nomina. Nah, sekarang sudah tahu kan? Batu itu nomina. Lalu kita beri awalan me, dia akan berubah menjadi verba. Itu adalah salah satu fungsi manfaat dari kita memahami cara pembentukan kata. Kita kemudian tidak heran, loh kok ada ya kata awalnya dia itu kata benda, tapi ketika diberi awalan dia bisa berubah menjadi kata kerja ya? Masa bisa? Ya bisa, itu memang suatu gejala biasa dalam bahasa. Nah itu yang disebut dengan pemahaman terhadap konsepnya jadinya. Di dalam bahasa kita, setiap bahasa itu memiliki cara yang berbeda-beda dalam membentuk kata. Bagi teman-teman yang mungkin belajar bahasa Arab itu pembentukan katanya menurut saya ya susah. Karena subjeknya berbeda, objeknya berbeda, itu dia akan menggunakan kata kerja yang berbeda juga. Atau misalnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris punya 3 bentuk kata.
saat ini, lampau, dan bentuk ketiga. Bahasa Indonesia membentuk kata dengan 4 cara. Pengimbuhan, pengulangan, penggabungan, pemendekan. Itu adalah 4 cara membentuk kata dalam bahasa Indonesia. Lalu ada satu cara tambahan di dalam bahasa kita untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia, yaitu dengan memadankan dari bahasa lain. Ini lagi-lagi kalau kita bahas satu persatu pasti panjang, tapi saya beri ringkasan saja. Pengimbuhan, imbuhan sudah tahu ya, penambahan. Pengimbuhan itu kita berikan pada awal kata atau akhir kata, itu yang paling sering. Itu disebut awalan dan akhiran. Ada istilah teknis, cuman saya tidak berikan, karena terlalu rumit malah pusing nanti. Jadi lebih baik kita tahu bentuk yang sederhananya aja. Ada awalan, ada akhiran. Lalu ada sisipan. Teman-teman, apa ya sisipan itu ya? Coba ingat-ingat, kita punya kata telapak. Coba buang e-nya. Kita akan ketemu kata apa? Tapak. Jadi telapak itu sebenarnya kita bentuk dari kata tapak diberi sisipan e. Kemudian kita punya kata jemari. Coba buang em-nya. Kita akan menemukan kata jari. Coba lihat kata kinerja. Buang in-nya. Kita akan ketemu kata kerja. Jadi ada di dalam bahasa kita, cuman kita sebagai pengguna bahasa biasanya tidak terlalu menyadari keberadaan tersebut. Nah, cuman lagi-lagi karena sekarang teman-teman akan menjadi penulis, pengetahuan tentang keberadaan sisipan ini akan membantu kita untuk lebih memahami apa yang kita olah. Lalu ada yang gabungan ini pada awal dan akhir, lalu ada kombinasi. Kombinasi ini pada bagian depan kita bisa gabungkan memper misalnya. Mem dan per bisa kita gabung. Yang kedua adalah dengan cara pengulangan. Pengulangan itu ada yang utuh anak-anak. Ada yang sebagian dari laki, kita ulangi L-nya menjadi lelaki. Dari tamu kita ulangi T-nya menjadi tetamu. Ini adalah kata ulang sebagian. Kemudian ada juga kata ulang berimbuhan. Dari kata sia menjadi menyia-nyiakan. Lalu ada kata ulang berubah bunyi. Sayur mayur, lintang pukang enggak. Coret moret. Nah, itu semua termasuk ke dalam kata ulang berubah bunyi. Kemudian kita juga bisa membentuk kata dengan cara penggabungan. Ini 2 kata kita gabung, itu ada yang bentuknya bebas, ada yang bentuknya terikat. Nanti setelah ini saya akan berikan beberapa contoh ya. Ini dapat gambaran dulu secara umum. Kemudian pemendekan, kita mungkin berpikir pemendekan ya singkatan. Sebenarnya kita punya 4 cara untuk memendekkan. Kita akan membentuk singkatan, ini yang kita ucapkan huruf per huruf. Contohnya KTP. Ada juga akronim, ini yang kita ucapkan seperti kita menyebutkan kata, misalnya pemilu. Kan kita tidak bilang PEMILU kan, kita sebutnya seperti kata. Lalu ada penggalan, dari kata bapak menjadi pak, dari kata informasi menjadi info, dari kata laboratorium menjadi lab, anak-anak sekarang dari kata ambisius menjadi ambis. Itu disebut dengan penggalan. Lalu ada lambang. Lambang RP, lambang KM, itu termasuk ke dalam lambang. Yang terakhir adalah dengan pemadanan yang terdiri atas 2 cara, yaitu penyerapan dan penerjemahan. Sekarang kita lihat sedikit contoh-contohnya. Nah, ini lagi-lagi sebenarnya kalau kita jabarkan ini bisa jadi satu buku sendiri, cuman ini ringkas saja ya. Pengimbuhan itu ada awalan, akhiran, sisipan, gabungan, dan kombinasi. Teman-teman gunakan ini sehari-hari, tapi sekarang mudah-mudahan dengan pemahaman ini, tulisan kita itu menjadi lebih bagus. Contoh, nih ya, kita punya akhiran an dan kan. Itu 2 akhiran yang berbeda. Yang satu an itu membentuk kata benda, yang satunya lagi kan itu membentuk kata kerja. Jadi sewaktu kita menulis, masukkan benda itu ke dalam lemari, kita tidak akan keliru menggunakan K-nya cuma 1. Kita akan menggunakan 2K karena kata dasarnya masuk ditambah akhiran kan yang menunjukkan pekerjaan, menunjukkan kata kerja. Tapi ya, saya baru tahu nih udah nih.
Selama ini sering bingung kan kadang-kadang Ya, nih. kadang-kadang Ini bingung satu kan. apa dua? Ternyata kalau kata kerja dua ya. Maksudnya kata kerja kan ya, bukan an ya. Ya, contoh lagi misalnya kalau kita menggunakan kata dasar masak. Kalau kita mau menyebut masakan ibu enak sekali, berarti akhirannya an kan? Jadi kaknya satu. Tapi saya minta tolong ibu untuk memasakkan, jangan untuk saya. Kaknya dua. Oke, gitu ya teman-teman. Saya mungkin ngomel juga ke saya masalah ini nih udah. Ya, pada akhirnya ini kemudian menjadi kerjaan editor. Cuma kalau dari penulis itu sudah lebih bagus hasilnya. Ya, kan kita pengen meringankan editor juga kan, apalagi kalau buat penulis pemula gitu kan. Kalau ngirim udah rapi tuh pihak redaksinya juga lebih nyaman gitu untuk meloloskan tulisan teman-teman. Betul, itu yang pertama. Penerimaan orang melihat tulisan yang bagus itu lebih tinggi, itu yang pertama. Yang kedua, peran editor itu siogianya membereskan pola pikir kita, membereskan fakta kita. Betul. Ketika waktu mereka itu habis untuk memperbaiki tulisan, ini saya mengalami sendiri curhat sebagai seorang editor ya. Ketika tulisannya itu berantakan banget sehingga waktu saya habis 2 jam gitu katakan untuk mengedit kadar ejaannya saja, saya tidak punya waktu lagi kemudian untuk melihat apakah kalimatnya sudah rapi, apakah paragrafnya itu saling tersambung. Tuh. Jadi mudah-mudahan dengan pemahaman ini teman-teman bisa selain meringankan beban editor, teman-teman juga bisa membuat perhatian editor itu bisa kepada aspek lain dari tulisan kita. Iya, hal-hal yang lebih penting ya, hal-hal yang lebih penting. Betul. Nah, satu lagi ini juga ada yang menanyakan di sini ya, memperhatikan. Ini banyak juga yang bingung. Dengan memahami pembentukan kata, kita tahu bahwa ada kata yang dibentuk dengan gabungan imbuhan, yaitu mem dan per. Kata dasarnya apa? Hati. Ketika kita menggabungkan hati, ketika kita menggabungkan 2 imbuhan, terutama me dan pe, awalan p-nya itu tidak luluh. Itu sebabnya kita pakainya memperhatikan, memperluas, mempertimbangkan. Kenapa bukan itu Asma kayaknya dikoreksi sama editor deh waktu itu udah. Asma udah bikin memperhatikan, dibikinnya memerhatikan. Jadinya, editornya mungkin kurang jeli itu berarti. Ya mungkin ya. Atau nggak masuk selingtung kan harusnya ini ya, bukan tidak, selingtung. Harusnya tidak. Oke. Harusnya tidak. Oke, udah balik ke jalan yang lurus. Kemudian pengulangan, ini ada yang utuh, sebagian tadi saya sudah sampaikan ya, berimbuhan, kemudian berubah bunyi. Satu yang mungkin perlu diperhatikan oleh teman-teman penulis adalah kasus peluluhan KPST. Ini mungkin pernah mendengar ya. Jadi ketika ada di dalam bahasa Indonesia itu ada suatu aturan yang dibentuk oleh masyarakat sebenarnya dan diwariskan secara turun-temurun. Kita kerap tidak menyadari tapi kita secara otomatis melakukan itu. KPST. Coba kalau ada kata kena diberi awalan me akan menjadi mengkenai atau mengenai. Mengenai ya, kita otomatis. Tapi kalau ada kata kerja, itu mengerjakan atau mengkerjakan. Mengerjakan. Kalau ada kata komunikasi, kita akan pakai mengomunikasikan atau mengkomunikasikan. Mengomunikasikan, betul. Kaidahnya begitu. Huruf kata dasar yang diawali K, P, S, dan T, ketika diberi awalan me, huruf pertamanya akan luluh. Jadi dari kata kena menjadi mengenai, komunikasi, mengomunikasikan. Kemudian P ya, P itu misalnya pakai, menjadi memakai. Yang panjang itu apa? Misalnya percaya, itu menjadi memercayai. Kemudian S itu misalnya siram, menjadi menyiram. Kemudian T misalnya tutup, menjadi menutup. Itu disebutnya kaidah KPST. Ada juga yang menyebut KTPS, macam-macam. Cuman saya mengikuti urutannya saja. Ya, betul. Di SMP ternyata sudah diajarkan, iya benar, memang dari dulu kita sudah diajarkan, cuma mungkin dengan pertambahan umur kan ya ada keterbatasan dalam memori kita ya. Kemudian, ini selalu ditanyakan oleh semua penulis ini.
Kalau ada kaidah seperti itu, kenapa dong kita punya mempunyai dan mengkaji? Itu pengecualian di dalam bahasa kita. Pernah nggak kita protes kenapa dari go itu bukan menjadi goet dalam bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris kan arrive jadi arrived kan, kalau dalam bentuk lampaunya. Kenapa dari go jadi went, bukan goet? Atau dari do kenapa jadi did, bukan doet? Karena itu adalah pengecualian. Itu disebutnya ketidakberaturan. Kalau dalam bahasa Inggris irregular. Di dalam bahasa Inggris ada 600 lebih kata kerja tidak beraturan. Dalam bahasa Indonesia cuma 2. Susah banget buat kita menghafalkan 2 itu. Kita protes terus. Wah, nggak sistematis di bahasa Indonesia. Protes sama bahasa Inggris juga dong kalau gitu. Protes juga sama bahasa Jerman. Lebih banyak lagi yang mereka ya. Bahasa manusia itu pasti tidak akan konsisten. Kalau mau teman-teman, kalau rindu dengan konsistensi, ikuti jejak saya. Belajar bahasa pemrograman komputer. Bahasa pemrograman komputer tuh konsisten sekali. Jadi itu ya, mempunyai dan mengkaji itu 2 pengecualian. Kemudian kita lihat di sini setelah tadi udah pengimbuhan, pengulangan, selanjutnya penggabungan kata. Ini juga salah satu cara pembentukan kata yang paling sering kita gunakan. Yang mesti kita perhatikan, mungkin di antara teman-teman ada yang cukup fasih dalam berbahasa Inggris. Sudah terbiasa bahwa dalam bahasa Inggris itu ada kata yang digabung ketika di penulisannya itu dirangkai ketika digabung. Contoh kata earthquake di dalam bahasa Inggris itu ditulisnya serangkai. Ini yang menyebabkan banyak ahli, orang-orang pintar di Indonesia kemudian kekeh bahwa menulis gempa bumi itu harus dirangkai. Padahal tiap bahasa itu punya kaidah sendiri. Di dalam bahasa Indonesia sebagian besar gabungan kata ditulisnya terpisah. Itu kaidah yang kita terapkan. Siapa yang menerapkan kaidah itu? Sejak tahun 1947, mungkin teman-teman belum ada yang lahir ya. Jadi kalau protes, saya kok nggak dikasih tahu? Ya waktu itu belum lahir soalnya. Sejak tahun 47, kita sudah mulai mengatur pedoman ejaan kita. Itulah yang kita tetapkan. Alasannya sederhana. Mungkin teman yang saya dengar begini. Jadi para perintis bahasa kita itu melihat bahasa Indo-Eropa, bahasa Jerman dan bahasa Belanda itu menerapkan penggabungan ketika perangkaian, ketika mereka membentuk kata. Akibatnya, misalnya ada mereka menyebut kata pesawat ruang angkasa, itu 3 kata tuh. Ketika mereka membentuk kata di dalam bahasa Jerman, itu semuanya digabung dan akhirnya kata bahasa Jerman itu panjang, banyak yang panjang. Bayangkan kalau kita menerapkan prinsip itu, bagaimana caranya kita membuat kata gabungan kata kereta api super cepat Jakarta-Bandung. Semua dirangkai semua ya. Jadi prinsipnya gabungan kata, terima kasih, kerjasama, itu semua dipisah. Itu dulu. Karena nanti ada lagi pengecualian. Kok mesti ada pengecualian? Kesel ya. Saya juga kesel pada awalnya. Tapi mau tidak mau ya kita mesti belajar. Sebagai penulis kan kita mesti lebih cermat. Alah bisa karena biasa kok. Nanti teman-teman bisa hafal tuh sekitar 60-an gabungan kata yang ditulis serangkai. Misalnya acap kali segitiga itu ditulis serangkai. Loh, seringkali kok ditulisnya dipisah? Ya, saya sebut tadi ini pengecualian. Segitiga dirangkai tapi kok segi 4, segi 5, segi 6 dipisah? Itu pengecualian. Demikian juga kacamata, olahraga, sapu tangan, duka cita, sukacita. Nah, lihat, saya bisa melakukan itu karena saya sering melakukan, saya sudah terbiasa. Teman-teman juga lama-lama akan terbiasa. Itu adalah bentuk pengecualian. Selain dari kata yang berdiri sendiri, di dalam bahasa Indonesia ada juga kata yang termasuk ke dalam bentuk terikat. Sama seperti bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu punya kata pre, kan? Post. Punya kata semi dalam bahasa Inggris. Bagaimana kita menulis post dan pre? Pre-season misalnya, atau pre-sale. Itu kita gabung ya. Bahasa Indonesia juga punya kata-kata seperti itu. Kita punya kata pra, punya kata pasca. Itu untuk padanan dari kata pre dan post. Ditulisnya selalu serangkai. Kemudian kita juga punya banyak lagi, ada antar, semi, itu semua ditulis serangkai. Bagaimana cara kita menandai itu sewaktu kita membaca kamus? Lihat apakah di belakang kata tersebut ada tanda hubung. Tadi ada yang bertanya ya, sebab itu kok itu ditulisnya terpisah atau dirangkai. Coba lihat KBBI. Di KBBI teman-teman akan melihat serba
itu diberi tanda hubung di belakangnya. Jadi sewaktu kita menulis serba ada, itu ditulisnya serangkai. Oke, tarik napas dulu. Waduh, gila, makin susah bahasa Indonesia. Nah, kalau menulis aja, nggak usah peduli dengan ini. Ini dipelajari ketika teman-teman akan mau naik tingkat. Atau pas ngedit ya udah ya, pas ngedit. Biasanya gitu. Dia lihat ke KBBI tuh, kalau yang bingung-bingung udah lihat ke KBBI ya. Jangan nanya ke udah Ivan cuma di Twitter cuma nanya gitu doang ya. Memperhatikan apa memerhatikan. Ya. Nah, salah satu cara termudah sebenarnya untuk mengecek apakah ejaan yang kita gunakan itu sudah benar atau belum, buka KBBI. Sering sekali saya mendapat pertanyaan, yang baku itu nahkoda atau nakhoda? Kalau ditanyakannya, saya punya acara tabah di setiap hari Kamis malam di Instagram, itu biasanya nggak pernah saya jawab. Untuk bentuk baku kata, itu tinggal buka KBBI. KBBI Kemdikbud Go.id. Kita udah disediakan gratis, itu saya tahun 2016 loh itu buatnya teman-teman. Saya waktu itu diminta oleh Badan Bahasa untuk membantu merancang antarmukanya. Antarmuka itu interface dan merancang pangkalan data. Dan ya lama itu prosesnya sekitar 6 bulan. Sayang kan kalau tidak kita pakai. Betul. Jadi kalau nggak dijawab sama Uda Ivan itu bukannya jangan jadi sensi ya. Itu berarti mau cek KBBI gitu. Iya. Kemudian yang terakhir, pembentukan kata dalam bahasa kita adalah dengan pemendekan. Pemendekan seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang bentuknya singkatan, akronim, penggalan, dan lambang. Singkatan ada 2 cara penulisan, 3 cara penulisan. Ada singkatan yang tidak pakai titik sama sekali. Ini adalah singkatan nama organisasi, singkatan nama tempat, singkatan nama dokumen. Pokoknya selain nama orang dan selain gelar. Itu tidak pakai titik sama sekali. PT, kemudian DKI, DIY, atau misalnya apa lagi ya, yang singkatan dokumen itu UUD, itu tidak pakai titik sama sekali. Yang pakai titik pada setiap unsurnya adalah singkatan nama dan singkatan gelar. S titik H titik. Lihat ya polanya ya. Jadi sebenarnya ketika kita tahu prinsip dasarnya, teman-teman itu tidak akan kesulitan. Karena konsep dasarnya itu sebenarnya yang perlu kita ketahui. SH contoh, ini ditulisnya S titik H titik. Pakai spasi nggak? Nggak pakai. Jadi kalau punya singkatan nama misalnya, nama saya ya, Ivan Razela Lanin. Saya mau nulis Ivan RL. Itu berarti Ivan spasi R titik L titik. Oke. Terus ada juga singkatan yang diberi titik pada setiap bagiannya yang bukan nama. Ini adalah singkatan yang kita gunakan dalam persuratan. Sampai dengan, notabene, lalu untuk perhatian, UP, itu ditulisnya S.D. Dulu, sebelum EYD, sebelum 1973 diberlakukan, ketika kita masih menggunakan ejaan Suwandi, itu periode 1947 sampai dengan 1973, kita menggunakan bentuk sampai dengan itu dengan S garis miring D. Jadi kalau ada teman-teman yang masih menggunakan atau ada kawan kita yang masih menggunakan S garis miring D, itu kita maklumi aja. Kita sudah tahu bahwa dia kelahiran tahun berapa kan? Mohon maaf kalau ada yang tersinggung ya, saya bercanda tadi. Enggak, Asma langsung sensitif Asma. Kemudian ada di luar dari aturan yang 3 tadi, ada semua singkatan lain itu diberi titik 1 terakhirnya. Jadi halaman, ALM, kemudian bahkan ketika kita mau menyingkat jalan misalnya, itu JLN atau JL, dua-duanya boleh, kita beri titik di belakangnya. Itu cara penulisan singkatan. Akronim sama sekali tidak menggunakan titik karena dia dianggap sebagai suatu kata. Lihat ya. Lalu penggalan ini kita perlakukan juga seperti kata, boleh sekali dalam bahasa Indonesia kalau nanti mungkin misalnya dari testimoni panjangan mau jadi testi. Singkat jadi testi, boleh-boleh aja, tapi cek dulu sudah ada di KBBI atau belum. Kalau belum, boleh dipakai tapi pakai huruf miring. Lalu lambang ini tidak pakai titik biasanya. Semua aturan ejaan yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya sudah ada pedomannya. Namanya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini satu lagi yang terakhir, bagaimana kita membentuk kata dengan cara memadankan. Seringkali kan
kita melihat kata bahasa asing, lalu kemudian kita mau cari padanannya. Bisa aja kita menggunakan bahasa asingnya, kita tulis dengan huruf miring itu boleh. Tapi ketika teman-teman mau ikhtiar mencari padanannya, cara yang paling gampang kita lakukan adalah menyerap. Penyerapan kita lakukan dengan pola-pola tertentu. Pola-pola ini sebenarnya ada semua. Teman-teman silakan nanti cari PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, pada bab 4-nya itu ada petunjuknya. Bagaimana caranya kita menyerap. Contoh, kalau kita perhatikan akhiran shen dalam bahasa Inggris. Misalnya information. Itu jadi apa coba? Informasi. Berarti shen menjadi si. Dari sini kita bisa menganalogikan ketemu kata. Misalnya generalization. Itu menjadi generalisasi. Betul kan? Terus kita punya kata misalnya persuasion. Itu akan menjadi persuasi. Tentu saja ini tidak bisa kita terapkan dengan pada semua kasus. Nanti kalau gitu dari kata nation kita akan serap menjadi nasi. Padahal nation itu sudah punya terjemahannya yaitu bangsa. Tapi pola-pola yang lain bisa kita ikuti. Ini adalah dengan cara penyerapan. Penyerapan ada yang dengan langsung, contoh media, tetap media, emotion jadi emosi kan. Kemudian lafal dari unit, begitu kita ucapkannya bahasa Inggrisnya unit, tapi begitu kita ucapkan dalam bahasa Indonesia, kita sebutnya jadi unit. Ini harap dipahami ya oleh teman-teman. Seringkali saya menemukan pejabat ketika berkata, ya unit-unit kerja di tempat kami, aduh itu saya sebel banget dengarnya. Kan ya, biarin aja. Kemudian ada juga yang disesuaikan ejaannya, tulisannya. Dari kata corona, bahasa Inggrisnya kan nyebutnya corona ya. Sama seperti bahasa Inggris nulisnya camera, nyebutnya kamera. Begitu kita pakai dalam bahasa Indonesia, kita tulisnya kamera. Demikian juga corona. Tidak usah ragu menyerap corona yang pakai C menjadi corona. Banyak orang yang takut salah. Kan belum tentu benar seperti itu. Percayalah itu benar. C pada awal kata yang diucapkan seperti K, ditulisnya dengan K. Ada juga yang nanti diucapannya seperti S. Misalnya cyber. Cyber itu kan ucapannya seperti S ya, makanya begitu diserap kita sebutnya cyber. Lalu ada juga yang bentuknya penerjemahan. Ini lebih sulit, karena kalau penerjemahan kita harus cari perbandingan katanya. Yang paling gampang itu penyerapan. Penerjemahan contohnya dari higher education menjadi pendidikan tinggi. Nah yang harus diperhatikan ketika kita menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, struktur bahasa Inggris itu biasanya berlawanan dengan struktur bahasa Indonesia. Struktur bahasa Inggris mengikuti pola MD, menerangkan, diterangkan. Red dress, red shirt. Begitu kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, jadi apa? Merahnya di belakang kan? Jadinya baju merah. Demikian juga higher education. Dari higher education kita balik, jadi pendidikan tinggi. Ini akan mengurangi kesalahan teman-teman. Banyak sekali sekarang yang dari social media kemudian cuma disesuaikan lafalnya. Jadi sosial media itu keliru. Harusnya menjadi media sosial. Pemadanan yang lebih sulit adalah pemadanan yang dilakukan dengan memahami konsep. Ini disebut perekaan. Ketika kita menyebut flying fox, kalau kita terjemahkan menjadi rubah terbang, orang akan memikirkan ini sebagai sebuah atau seekor hewan. Makanya kemudian kita berusaha mencari yang lain. Kita menggunakannya luncur gantung. Karena yang kita lihat apa yang kegiatan yang dilakukan sewaktu flying fox itu kan meluncur sambil menggantung. Jadi ini sedikit aja ya informasi kepada teman-teman. Kita tidak bisa panjang-panjang karena waktu kita sempit. Nah kita sampai pada bagian terakhir yaitu bagaimana caranya memilih kata. Ada 3 kriteria yang kita perhatikan sewaktu kita memilih kata. Wah, makin susah ya. Kayaknya nggak bisa gampang-gampang aja ya. Bisa. Semangat. Tenang aja teman-teman. Tidak usah pedulikan ini, yang penting nulis. Tidak apa-apa. Jalani saja. Ini teman-teman perlukan ketika lagi-lagi saya ulangi mau meningkatkan mutu. Nanti aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sayangnya, mau mengisi acara dulu ya. Ada 3 kriteria yang kita lakukan. Yang pertama adalah yang kita gunakan. Yang pertama ketepatan,
kemudian yang kedua keserasian, dan yang terakhir kecermatan. Kita lihat dulu satu-satu ya. Yang pertama adalah ketepatan. Kita memilih kata berdasarkan maknanya. Maknanya itu harus tepat. Bagaimana cara kita bisa memilih kata yang tepat secara makna? Ada beberapa pertimbangan. Ini saya langsung sajikan semua. Ini adalah faktor-faktor yang harus teman-teman perhatikan. Lagi-lagi pelan-pelan saja, tidak usah khawatir. Tapi yang penting konsepnya ini sudah mulai melekat. Dari segi makna, kita memperhatikan ketepatan bahwa kata itu bisa memiliki arti harfiah, bisa memiliki arti tambahan. Apalagi di dalam penulisan sastra. Banyak sekali majas yang menggunakan kiasan. Contoh, banyak orang yang protes. Nggak benar kalau di surat itu mencantumkannya kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Harusnya menyampaikan. Karena ini kan tulisan, bukan lisan. Yang tidak kita perhatikan, kata itu berkembang. Ada makna-makna tambahan yang diberikan pada kata. Itu yang disebut dengan makna konotasi. Untuk bisa memahami makna konotasi kata, senjata kita cuma satu, kamus. Jadi ketika ragu apakah benar nggak ya kata ini artinya ini, buka kamus. Lihat di kamus itu sudah ada belum makna tersebut. Memang harus diakui kamus kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering itu tertinggal dengan perkembangan penuturnya. Jadi penutur sudah menggunakan kata, saya ingat sekali waktu itu tahun 2000 berapa, saya mencak-mencak itu, 2014, sebelum mulai bikin KBBI, waktu KBBI 4, kata abal-abal, kalau kita gunakan sehari-hari itu kan artinya palsu ya. Tapi pada KBBI 4 ketika itu belum dicantumkan arti palsu. Jadi memang kamus kadang-kadang tertinggal. Nah, kata itu selalu berkembang. Ini disebut sebagai perubahan makna. Maknanya bisa menyempit, bisa meluas, bisa bertambah, bisa menjadi lebih mulia, bisa menjadi lebih buruk. Itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian kita juga perlu memperhatikan bahwa di dalam kata, itu ada kata yang maknanya spesifik, ada yang maknanya luas. Misalnya, kalau kita bicara, ada kotoran di kepalamu, atau ada kotoran di wajahmu. Berbeda dengan ketika kita bilang ada kotoran di dekat hidungmu. Akan berbeda kan? Itu yang dimaksud dengan generik dan spesifik. Secara umum semakin spesifik kita menyatakan suatu benda atau suatu kegiatan, semakin tajam juga makna yang kita sampaikan. Tetapi kadang-kadang kita tidak punya perbenaran kata yang cukup untuk menyatakan suatu konsep. Contoh, dalam bahasa Jawa nih misalnya, atau bahasa Sunda, itu ada banyak kata untuk menyatakan jatuh. Jatuh ke belakang, jatuh ke depan, jatuh kaki satu duluan, jatuh dari tangga, jatuh terprosok, itu macam-macam di dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Bahasa Indonesia tidak sekaya itu. Banyak sekali kata dalam bahasa daerah yang belum ada dalam bahasa Indonesia. Atau misalnya di dalam bahasa Jawa, itu yang saya tahu, itu dari mulai padi sampai menjadi nasi, melalui proses penumbukan, penjemuran, segala macam, itu ada berbagai kata yang dipakai untuk menunjukkan status padi sampai dia menjadi nasi. Coba perhatikan dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu hanya mengenal paddy and rice. Hanya dua itu loh ya. Mereka tidak mengenal beras. Mereka tidak mengenal sekam. Tiap bahasa memiliki kekhasan, bergantung pada bahasanya. Ketika suatu konsep itu banyak digali oleh suatu budaya bahasa, kosakata bahasa tersebut untuk konsep tersebut akan banyak. Contohnya, di dalam bahasa Dayak itu ada banyak kosakata untuk beragam pola berlari. Kemudian di dalam bahasa Eskimo itu ada banyak kosakata untuk menyebut berbagai jenis salju. Kalau kita nyebutnya cuma salju doang kan, kalau mereka macam-macam. Tuh ada yang menyebut padi, gabah, beras, menir. Coba tanya kepada orang Inggris, mereka nyebutnya apa nih? Menir itu bahasa Inggrisnya apa? Semuanya rice.
Mungkin mereka menyebut semi-cook, cook, itu paling itu. Itu perlunya kita memahami makna yang generik dan spesifik. Kemudian kita juga memahami konsep sinonim. Teman-teman boleh akses sinonimkata.com, itu bukan saya yang buat, cuma saya suka menggunakan itu ketika saya menulis. Itu paling tidak membuat saya bisa tiba-tiba menemukan kata rudin. Atau tiba-tiba menemukan kata lejar. Yuk, penasaran, silakan buka kamus. Dan itu saya peroleh dengan saya buka kamus sinonim. Sewaktu kita menulis kan kita ingin kosakata kita banyak ya. Sedangkan kita sebagai penutur seringkali itu kosakata kita sedikit. Sinonimkata.com. Oh, sinonim kata. Saya tik ya. Kata.com. Nah, kok tidak diberikan ini? Oh, saya lupa ini nggak pakai titik 2. Ada yang kurang. Nah, itu sering dicoba. Silakan dicoba. Ini saya tidak promosi, tidak ada hubungan sama sekali, tapi saya merasa ya, kalau untuk mencari sinonim, jadi nggak harus ke KBBI gitu ya, bisa langsung ke dan memang tidak sulit kalau di KBBI, susah. Sinonim kata.com. Itu akan membuat teman-teman misalnya bosan menggunakan kata hari, teman-teman bisa menggunakan kata yaum. Bosan menggunakan kata bulan, bisa pakai kata purnama. Bosan menggunakan kata tanggal, bisa menggunakan kata tarik. Ya, sinonim kata itu ya tesaurus, tapi kan kita belum tesaurus bisa, ada tesaurus dalam bentuk cetak. Jadi memang secara formal, kamus yang digunakan untuk mencari sinonim itu adalah tesaurus. Ada 2 tesaurus yang paling besar saat ini yang dalam bentuk cetak. Yang satu Tesamoko, itu buatannya Mas Eko Endarmoko. Saya juga terlibat sebagai tim editor yang edisi kedua. Lalu satu lagi tesaurus dari Badan Bahasa. Itu yang kita gunakan, itu kekuatan sinonim. Kemudian satu lagi yang bisa kita pakai adalah eufemisme. Eufemisme ini adalah bentuk penghalusan. Dan yang terakhir adalah bahwa di dalam suatu kata itu bahkan yang dinyatakan sinonim sekalipun ada nuansa kata yang berbeda. Coba perhatikan, ambil contoh ya. Semua dan seluruh. Kalau saya tanya, semua dan seluruh itu sinonim atau bukan? Jawabannya iya. Contoh, semua provinsi mengikuti kejuaraan tersebut. Seluruh provinsi mengikuti kejuaraan tersebut. Betul ya? Saya mengecat seluruh ruangan di rumah saya. Saya mengecat semua ruangan di rumah saya. Betul ya? Kurang lebih sama. Tapi coba, seluruh Indonesia bisa? Bisa. Semua Indonesia bisa nggak? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Aneh. Lucu ya? Itu karena adanya nuansa makna. Jadi ada komponen makna yang membedakan satu kata dengan kata lainnya meskipun mereka itu bersinonim. Di dalam semua dan seluruh, untuk seluruh, itu ada makna kesatuan. Jadi kita menghitungnya nggak individu. Kalau semua, itu kita menghitungnya individu. Coba bandingkan perbedaan rasa antara semua murid dikumpulkan di lapangan dengan seluruh murid dikumpulkan di lapangan. Berbeda ya? Atau saya mengecat seluruh ruangan dengan saya mengecat semua ruangan. Kalau semua ruangan itu kesan yang muncul ada ruangannya banyak. Seluruh ruangan itu bisa ruangannya banyak, bisa juga cuma semua ruangan, tapi seluruhnya saya cat. Oke, makin seru nggak? Makin seru udah. Jadi itu yang disebut dengan nuansa makna. Langsung pengen nulis udah. Lebih rapi. Atau misalnya iri dan cemburu. Iri itu punya nuansa makna, kita belum punya bendanya. Cemburu punya nuansa makna bahwa bendanya sudah kita punya, kita takut lepas. Jadi ketika menulis tentang jomblo, teman-teman tidak menggunakan diksi cemburu. Jomblo itu tidak berhak cemburu. Jomblo berhaknya iri. Itu contoh lainnya. Ada banyak banget. Kalau kita sebutkan satu-satu nggak selesai ini. Saya izin lanjut ya teman-teman. Jadi ada yang disebut dengan nuansa makna. Kemudian setelah tadi itu berdiri sendiri, kita menyasarnya kepada ketepatan. Selanjutnya menjadi perhatian kita adalah bagaimana kata itu kemudian terangkai menjadi kalimat yang lengkap. Untuk konteks ini kita akan menggunakan yang disebut dengan keserasian. Keserasian itu banyak faktornya. Jadi teman-teman bisa coba akses yang tadi tautan yang saya berikan pada gambar tataran bahasa, link
Tri Ivananin. Di situ ada buku dari Badan Bahasa tentang kata, bentuk dan pilihan kata. Mungkin kalau berminat nggak cukup malam ini, silakan buka buku itu, di sana ada. Yang perlu kita perhatikan pertama bentuk gramatika. Jadi saya akan fokus hari ini. Kalau mengikuti kaidah, kalimat itu keliru. Karena fokus di sana harusnya berperan sebagai predikat. Untuk predikat yang kita gunakan adalah verba. Verba dari fokus adalah berfokus. Fokus sendiri itu fungsinya adalah nomina. Kemudian ada juga bentuk-bentuk yang idiomatis. Ini saya yakin Mbak Asma sendiri pasti banyak dikoreksi oleh editor ini. Menulis sesuai nggak pakai dengan, menulis bergantung nggak pakai pada. Itu pasangan. Harus selalu, pasangan ya? Iya, sesuai itu harus pakai dengan. Kita sudah memisahkan pasangan. Ini yang disebut dengan bentuk idiomatis. Lalu ada juga yang disebut dengan kolokasi. Bukan hanya manusia yang diciptakan berpasangan-pasangan, kata pun demikian. Ada pasangan yang cocok dan ada yang tidak. Kita sering bercanda kalau masjid bisa dipasangkan dengan raya, bisa juga dipasangkan dengan agung. Ya kan? Masjid agung bisa, masjid raya bisa. Lalu ada ini nih, ada apa? Ada pelawak, kalau sekarang disebutnya kan komika ya. Komika atau stand up comedian tiba-tiba bercanda. Oh, saya pergi ke Jalan Agung. Kok Jalan Agung? Jalan raya maksudnya. Tuh, ya itu memang digunakan sebagai bahan bercanda. Tapi kalau kita memahami, kita akan tahu bahwa memang ada yang disebut dengan kolokasi. Ada kata-kata tertentu yang lazim berpasangan dengan kata lain. Lalu ada idiom. Kadang-kadang kita menghabiskan waktu yang lama sekali untuk berpikir kenapa sih kita menyebutnya itu rumah sakit bukan rumah sehat. Rumah itu kan menyebabkan sehat. Itu namanya idiom, Mas, Mbak. Idiom itu seringkali tidak bisa diuraikan dari makna unsur-unsur pembentuknya. Dan ketika kata itu bergabung, dia bisa saja membentuk arti yang berbeda-beda. Contoh, kata obat. Apa yang kita pahami dengan kata obat? Sesuatu yang menyembuhkan. Betul ya? Obat batuk. Betul. Obat yang menyembuhkan batuk. Obat pilek. Betul ya? Terus tiba-tiba nih muncul kata obat nyamuk. Obat cacing. Itu apa artinya? Obat yang membunuh. Nyamuk yang membunuh cacing. Terus muncul kata obat herbal. Apakah dia membunuh? Apakah dia menyembuhkan? Enggak. Obat herbal itu obat yang terbuat dari herba. Terus kita menemukan kata obat kuat. Obat yang memberi efek kuat. Lalu ketemu lagi kata obat merah. Obat yang berwarna merah. Lihat ya. Jadi jangan sempit pemikirannya. Memang kata itu ketika dipasangkan dengan kata lain, maknanya itu bisa bermacam-macam. Kemudian satu lagi yang menjadi kekuatan dari penulis, terutama penulis fiksi, adalah majas. Kalau belum pernah belajar majas atau gaya bahasa, cobalah cari. Kalau saya boleh saran, satu buku yang menurut saya sampai sekarang masih klasik dan masih sangat cukup relevan, itu diksi dan gaya bahasa, karangan Pak Goris Keraf. Itu dibuatnya tahun 1981, sampai sekarang itu belum ada buku yang bisa menggantikan buku itu. Lalu yang terakhir adalah konteks. Konteks ini di luar dari aspek kebahasaan, ini kita gunakan sesuai dengan situasi, jadi buat dialog dalam rapat. Nggak mungkin kita gunakan gaya bahasa preman kan? Atau misalnya kita buat dialog kepada pedagang di pasar. Kita menggunakan kata, selamat pagi Bapak tukang sayur, bolehkah saya membeli sayur 1 ikat? Oh, tidak semudah itu Ferguson. Nggak bisa kita menggunakan karena konteksnya tidak pas. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ini keserasian ya, jadi setelah tadi ketepatan makna, teman-teman juga harus memperhatikan keserasian pilihan kata. Dan yang terakhir, kalau ini sih lebih kepada kecermatan kita, kadang-kadang kita melewatkan ini. Kecermatan adalah menjamin bahwa kata yang kita pilih itu tidak berlebihan atau lewah. Tidak usah pakai be di depannya karena itu nanti jadi nama buah, belewah. Kita pakainya lewah. Lewah itu artinya berlebihan. Yang pertama, jangan gunakan kata yang merupakan sinonim. Agar supaya, yang ini yang di sebelah kanan paling sering nih teman-teman gunakan,
Saya kesini hanya untuk menemui kamu saja. Itu berlebihan. Udah pakai hanya, terus pakai saja. Artinya sama saja. Pakai salah satu. Hanya atau saja. Karena artinya sama. Hanya, sekadar, saja, dan cuma itu sama artinya. Gunakan salah satu. Lalu ada juga kita pemilih kata atau menggunakan kata yang berlebihan dari segi kejamakan. Jamak itu ganda. Banyak orang-orang, banyak teman-teman saya yang tidak patuh pada peraturan. Banyak teman atau teman-teman, pilih salah satu. Para ibu-ibu, keliru. Para ibu atau ibu-ibu. Para ibu pergi ke menghadiri acara tersebut. Tidak usah para ibu-ibu. Masih tabah ya, mudah-mudahan. Saya banyak banget salahnya, tenang. Ini kan biar makin bagus tulisan teman-teman. Lalu ada juga yang disebut dengan lewah resiprokal. Resiprokal ini berbalasan. Kata tukar-menukar, bersih tegang, itu sudah melambangkan berbalasan. Pukul-memukul, tidak perlu lagi diberi di depannya kita beri kata saling. Kemudian, sebentar ya, saya... Selanjutnya ada bentuk kelewahan dalam kualitatif. Sangat, amat, besar, dan sekali artinya sama. Tidak perlu kita tulis, oh saya sangat cinta sekali kepadamu. Tidak perlu. Saya sangat cinta atau cinta sekali. Pilih salah satu. Udah ya, kalau ada yang pakai gitu ya. Ya. Walaupun kita bisa menyerah pada editor. Biasanya harusnya editor bisa menemukan ini. Dan yang terakhir, adalah lewah struktur. Seringkali ada kata yang sudah terkandung di dalam imbuhan atau kata lain. Melakukan peninjauan. Melakukan peninjauan itu sama dengan meninjau. Melakukan analisis sama dengan menganalisis. Melakukan penelitian sama dengan meneliti. Lalu kata yang berawalan dan berakhiran pe dan an itu sudah mengandung arti proses. Jadi peresmian itu adalah proses meresmikan. Kalau kita buatnya proses peresmian itu berlebihan. Cukup pakai peresmian. Lalu proses pelaksanaan itu keliru. Cukup pelaksanaan. Atau proses melaksanakan. Baik. Kalau ini sudah selalu saya sampaikan pada setiap akhir pertemuan. Harap ingat bahwa kita itu pada dasarnya poliglot, walaupun kadang-kadang poliglotnya itu hanya bahasa Indonesia dan bahasa daerah, tapi tetap poliglot. Saya itu poliglot menguasai bahasa Indonesia, bahasa Minang, bahasa Sunda, dan bahasa Jawa. Dan saya dengan bangga menyebut diri saya poliglot. Lempatkan semua bahasa itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Kita mengutamakan bahasa Indonesia karena itu bahasa persatuan dan bahasa resmi kita. Kita melestarikan bahasa daerah karena itu adalah wujud dari budaya kita. Dan kita perlu juga menguasai bahasa asing agar kita tidak seperti katak dalam tempurung. Baik, Mbak Asma, saya serahkan kepada Mbak Asma. Udah, terima kasih sudah memanjakan kami ya. Ini waktunya lewat. Saya dari tadi diam aja. Kalau ilmu tuh kalau lewat luber tuh nggak apa-apa. Ya lewah boleh kalau untuk ilmu ya udah ya. Nah jadi buat teman-teman mudah-mudahan bisa disyukuri dan jangan lupa kelas kita berikutnya dengan Uda Ivan Lanin itu tanggal 29 ya, udah ya, 29 September tentang menertibkan ejaan. Ya. Ya, betul. Itu yang biasanya paling teknis. Paling teknis. Jadi pastikan teman-teman ya tetap mengikuti karena buat saya salah satu yang guru yang paling sistematis, paling mudah dimengerti nih Uda Ivan Lanin. Udah, ini waktunya sudah lewat, masih mungkin untuk 3 pertanyaan atau 1 pertanyaan atau bagaimana? Boleh 3 nggak apa-apa. Oke, saya nggak mau ngelunjak juga. Bahrul atau Sheila nih? Kita pilih nih yang raise hands nih, di antara yang raise hands. Yang sudah mengangkat tangan kalau gitu udah ya? Ya, mengangkat tangan. Yang sudah mengangkat tangan, ayo. Siapa nih? Ada Aziza Hazi. Oke, silakan Aziza, karena waktunya sudah lewat dari seharusnya, jadi cepat, tepat 1 pertanyaan aja. Oke. Terima kasih kesempatan yang diberikan.
Papi, tolong Papi. sudah malam gini belajar sudah dulu ini. rewel. Ini udah, Ya. saya jadi penasaran tentang pengantar yang di depan tadi soal teman Uda yang suka menulis tentang perjalanan. Jadi dia kan katanya tidak suka menulis kata yang tidak memerlukan kamus atau tidak dipahami oleh pembaca gitu ya. Ya. Nah kan misalnya kalau misalkan saya nulis cerita gitu, misalkan settingnya di Perancis, otomatis kan saya menyertakan setting yang berbau Perancis untuk memperkuat cerita saya seperti itu. Nah, yang saya tanyakan itu kemudian di mana letak kekuatan teman penulis Uda begitu. Terima kasih, begitu saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. By the way, Mbak Azizah bisa cari juga bukunya Mas Agustinus, salah satu penulis perjalanan yang kalau buat saya aset kita ya, Uda Ivan ya. Iya. Okay. Ada bukunya yang paling terkenal itu Titik Nol. Jadi kalau mungkin saya tampung dulu ya ke pertanyaannya biar lebih efektif, lebih efisien. Oke, saya lanjut berikutnya Sheila kalau gitu. Makasih ya Mbak Azizah ya. Terima kasih Mbak Azizah. Untuk selanjutnya ada Kak Hikmatun Nasila, silakan Kak. Ya, silakan. Hikmatul Nasila. Hikmatun, oke. Nasila. Ya, masih senyap itu Mbak? Oke, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin bertanya kepada Bapak Materi. Yang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita dalam menulis kata sinonimnya harus beraturan gitu. Dan kata-kata yang kita tulis menjadi menarik. Sekian, terima kasih. Baik, agar menulis beraturan dan kata-kata yang ditulis menjadi menarik. Oke, lanjutnya Sheila. Satu lagi ada Kak Hafizan Store. Oke. Kak Hafizan silakan. Penanya laki-laki ya? Oke, Iya, baik. belum ada Bunda. Oke, ini kekuasaannya Sheila. Silakan. Silakan Kak Hafizan. Atau Hafizan laki-laki? Ya, laki-laki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Mau bertanya nih kepada pemateri, bagaimana cara menyusun diksi tentang cerita perjalanan, tetapi kita tidak melakukan perjalanan itu sendiri begitu? Oke, ya. Ingin menulis ya, menguatkan diksi tentang perjalanan, tapi kita sendiri belum melakukan perjalanan itu gitu ya? Ya gitu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan udah. Tadi yang pertama kekuatan tulisan Mas dari Mbak Azizah ya. Jadi kan ya, unsur di dalam suatu tulisan itu bukan hanya masalah kata. Yang pertama itu berangkat dari ide. Itu yang paling awal. Suatu tulisan yang menarik itu idenya juga biasanya kuat. Kemudian dari ide yang menarik pun, itu kadang-kadang kalau penggarapannya tidak tepat, kalau sudut pandang yang diambil itu tidak tepat, tulisan itu kemudian tetap akan melempem. Jadi mulai dari yang pertama, ide dulu, dan eksekusi. Setelah itu bagaimana kita mengatur komposisi. Misalnya komposisinya panjang paragraf, itu akan membantu juga membuat orang lebih mudah untuk memahami. Jadi faktor di luar dari kata itu banyak sekali. Intinya itu yang saya mau sampaikan. Nah, cuman untuk kasus Mbak Azizah tadi, jadi kan sebenarnya ini juga, saya tidak bilang bahwa apa yang ditempuh oleh Mas Agustinus itu merupakan satu-satunya jalan. Tidak. Ada juga penulis, misalnya waktu itu saya baca buku Burung Kayu. Itu pemenang Kusala Sastra Khatulistiwa. Dan itu pusing saya baca bukunya karena banyak sekali kosakata daerah yang digunakan. Dan itu tidak ada penjelasannya. Akibatnya apa? Kenikmatan saya sewaktu membaca buku itu menjadi jauh lebih berkurang. Intinya itu. Orang itu kan membaca tuh untuk dinikmati kan. Boleh saja kita menggunakan kata-kata yang tidak lazim, atau kita menggunakan kata yang memang perlu dipakai, misalnya istilah-istilah tertentu. Tapi coba kita tempatkan diri kita juga dengan kacamata pembaca. Yang bisa kita lakukan misalnya nih dari beberapa buku yang saya lihat ya, kalau ada istilah yang sulit, biasanya itu penulis yang rajin akan memberikan catatan kaki. Nah, ini yang dimaksud dengan misalnya menyebut di dalam kasusnya Mbak Azizah tadi kan tentang Prancis misalnya.
ada ratusan jenis keju. Ada menyebut suatu jenis keju tertentu. Tulis saja nama aslinya pakai huruf miring, terus pakai catatan kaki. Keju ini adalah ini. Disebut seperti itu. Nah, itu adalah teknik bagaimana kita memudahkan hidup pembaca. Tapi lagi-lagi yang saya ingin tekankan di sini itu pilihannya Mas Agustinus. Kalau memang mau mencoba, kan gaya tiap orang itu bakal berbeda-beda. Nanti itu akan terlihat dari tanggapan pembaca kok. Kemudian dari Mbak Himatun Nasila. Waduh, ini pertanyaan mendasar semua penulis. Bagaimana, ya ini esensi dasar kita menjadi penulis itu adalah bagaimana kemampuan kita untuk merangkai kata, itu kemampuan dasar. Mungkin gini gampangnya. Ada dua, karena panjang ini penjelasannya, tapi ada dua kiat atau tolok ukur yang bisa kita gunakan. Yang pertama, perkaya kosakata. Kita akan bisa menjadi penulis yang baik ketika kita kaya kosakata. Bagaimana cara kita kaya kosakata? Rajin membaca. Hanya itu jalannya. Jangan bilang, oh saya nggak suka baca, saya sukanya nonton YouTube. Silakan. Tapi percayalah, Anda tidak akan bisa menjadi penulis yang baik. Mengapa begitu? Saya bisa bilang, karena laras bahasa atau ragam bahasa tulisan dan ragam bahasa lisan itu dua makhluk yang berbeda. Ketika kita mendengarkan YouTube, tulisan kita itu akan berbentuk lisan yang dituliskan. Sementara bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah tulisan yang mengalir dengan ragam bahasa tulisan. Jadi kunci penulis hanya satu, rajin membaca. Kalau sekarang belum rajin membaca, belum terlambat. Tapi kalau berkilah, yang penting bisa dapat asupan dari tempat lain, saya bisa ngobrol dengan orang, silakan. Dan akan lihatlah hasilnya seperti apa. Jadi itu yang pertama, perkaya kosakata dengan rajin membaca. Sekarang bahan bacaan banyak sekali mudah dicapai ya. Kita ada situs yang menyediakan kumpulan cerita pendek, kalau saya nggak salah, saya lupa namanya apa, bisa dicari. Dan bacaannya harus yang berkualitas. Kenapa begitu? Kan ada pepatah atau slogan yang bilang, kita itu ditentukan dengan apa yang kita makan. Kalau asupan kita jelek, keluaran kita pun jelek. Teman-teman mendapat rujukan kosakata dari penulis yang tidak kaya kosakatanya, struktur kalimat yang berantakan, ya itu yang akan kita contoh. Tadi yang saya beri contoh ya, Mas Agustinus itu belajar dengan cara ATM. Dia baca penulis-penulis yang menang Nobel Sastra, dan dia gunakan itu sebagai modal. Contoh Orhan Pamuk misalnya. Terjemahan bahasa Indonesianya juga bagus. Itu yang menerjemahkan itu Mas Anton Kurnia dan istrinya, Atta Ferin. Jadi itu bisa digunakan salah satunya. Ini saya tidak promosi ya, cuman kalau mau belajar, belajarlah dari penulis yang bagus. Bunda Asma Nadia juga bisa. Kemudian yang kedua, itu ini yang sering saya lakukan. Setelah selesai menulis, bacakan tulisan kita. Itu akan membantu kita untuk menilai nadanya enak nggak? Karena kalimat itu sebenarnya bukan hanya tulisan, kalimat itu juga bernada. Menurut saya ya, pembaca itu sewaktu membaca tulisan, dia akan berusaha merasakan kalimat kita itu enak apa enggak. Kita sendiri juga bisa merasakan. Baca deh. Coba baca begitu nulis cerita pendek atau artikel 600 halaman, kalau baca itu paling 10 menit lah paling bacanya, nggak nyampe juga. Karena dari pengalaman saya sekitar 2 paragraf itu 120-an kata, itu mungkin 1 menit. Jadi kalau 1000 kata itu 10 menit. Nggak lama kok. Baca keras-keras, rasakan enak apa enggak. Jadi mungkin itu 2, karena yang lainnya banyak sekali kiatnya, tapi yang pertama perkaya kosakata, yang kedua bacakan apa yang kita tulis. Itu akan membantu kita merasakan kalimat kita, pilihan kata kita menarik atau tidak. Lalu yang berikutnya dari Pak Hafizan, menyusun diksi tentang cerita perjalanan kita sendiri belum pernah berjalan. Mungkin saja sebenarnya, saya berpikir, saya nggak bisa bilang bahwa nggak mungkin. Misalnya gini, kita rajin, ya seperti ginilah, penulis bayangan. Penulis bayangan untuk autobiografi, disebutnya autobiografi padahal bukan dia yang mengalami. Itu kan penulis bayangan kan. Jadi dia bertindak seolah-olah dia orang itu. Kan sama kan seperti ini. Nah yang muncul di sana itu adalah imajinasi kita. Berarti kan. Nah sumber kita untuk menulis ada 4. Yang utama ada 3. Pertama ikro, bacalah. Itu sumber pertama untuk menulis. Kedua pengamatan. Kita mengobservasi, mengamati lingkungan, itu akan menimbulkan ide buat kita menulis. Itu yang terjadi pada penulis perjalanan. Dia akan mengeksplorasi kan, dia akan mengalami sendiri. Ketiga, bertanya. Itu juga cara kita mendapatkan bahan untuk bertanya.
Satu lagi sebenarnya ada survei, cuma kan jarang ya kita melakukan survei untuk sekadar menulis. Yang paling sering kita lakukan untuk bahan menulis itu membaca, kemudian mengamati, dan yang ketiga adalah bertanya. Nah sekarang kita tidak mengalami nih, berarti yang terjadi adalah kita tidak bisa mendapatkan pengamatan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita mengandalkan dua hal. Kita mengandalkan pada bacaan, yang kedua kita mengandalkan pada pertanyaan. Kita mau menulis tentang Raja Ampat, kita belum pernah ke Raja Ampat. Baca segala literatur tentang Raja Ampat, nonton filmnya, kita bisa merasakan. Terus kita punya teman yang ada di Raja Ampat, telepon dia atau kirim WA, tanya apa yang bisa belum kita dapatkan. Nah itu tekniknya untuk membuat tulisan perjalanan walaupun kita belum pernah ke sana. Itu banyak dipraktikkan. Sekarang kan banyak yang disebut dengan penulis konten ya, atau content writer. Seringkali itu penulis konten itu belum pernah pergi ke mana-mana, tapi dia bisa menulis 5 tempat wisata paling menakjubkan di Jepang. Dari mana dia dapat itu? Ya dia baca dari tempat lain. Itu bisa kok. Cuma ya kalau menurut saya kalau nggak mengalami itu tidak bisa. Misalnya gini, kalau kita baca, bagaimana caranya kita bisa merasakan semilir angin yang ada di tempat itu? Bagaimana kita bisa merasakan aroma bunga yang nggak jelas bunganya apa, tapi baunya enak banget? Nggak bisa kan? Paling yang bisa kita dapat itu hanya dari visual. Sedangkan waktu kita melakukan deskripsi, itu ada 5 indera yang bisa kita berdayakan. Kelihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, dan satu lagi apa ya? Kok saya lupa ya? Raba, rasa, pengecapan. Iya. Bagaimana kita bisa menceritakan rasa sebuah sate yang khas di satu daerah tertentu kalau kita nggak pernah mencicipinya? Kan kita hanya bisa berdasarkan pengalaman orang kan. Betul. Jadi paling ya yang mendekati itu ya dengan tadi ya udah ya lihat di vlog pengalaman orang. Jadi kita meminjam panca indera mereka gitu untuk hal-hal yang kita tidak alami gitu. Tapi sambil berdoa diselawatin mudah-mudahan nanti nyampe juga ke sana gitu ya. Iya, amin. Baik, terima kasih banyak untuk pelajaran malam ini ya, insya Allah berkah ya, selalu dengan sepenuh hati berbagi kepada kami semua. Dan buat rekan-rekan sekalian jangan lupa insya Allah pekan depan sudah mulai Rabu lagi ya, acara belajar dari bintang, sama-sama terus belajar ya. Dan insya Allah kalau saya juga walaupun terbata-bata dan mungkin tidak banyak yang bisa saya bagi, tapi insya Allah rutin berbagi di inbox untuk teman-teman yang follow Asma Nadia di KBM App ya. Mohon doanya untuk Assalamualaikum Beijing 2. Harusnya sih secara bahasa udah lebih bagus tuh ya, karena udah mengikuti kelasnya udah Ivan Lanin ya. Mudah-mudahan insya Allah filmnya juga nanti akan rilis ya. Terima kasih sekali lagi. Sheila, kita ada foto bersama? Ya boleh. Banyak yang belum lihat ya. Kayaknya banyak yang ini nih. Kita punya, jangan sampai udah lewat kelasnya habis itu nyesel ya. Wah nggak punya foto bersama. Boleh teman-teman silakan on cam ya, kita foto bareng dulu nih. Baru kita harus kirim ke Uda Ivan nih. Jangan-jangan kita sering foto-foto gini tapi nggak pernah kita kirim ya Uda. Siap Bun. Oke. Baik, hitungan 3 ya teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Oh iya, salam literasi. Salam literasi. 1, 2, 3. Oke, sudah Bunda. Oke, sekali lagi terima kasih udah Ivan Lanin. Salam buat keluarga dan buat rekan-rekan sekalian. Jangan lupa download aplikasi KBM App dan kemudian bisa disimak di KBM Akademinya, itu gratis ya, kelas-kelas yang sebelumnya dari Uda Ivan Lanin. Kemudian bisa follow juga Narabahasa Kapitulis ya Uda ya, dan bisa mengikuti. Udah Asma mangga lo di tag atau di mention kalau misalnya ada acara-acara Narabahasa biar Asma juga bisa reshare ya. Asma bisa bagikan ulang juga ke teman-teman yang lain di media sosial. Dan buat teman-teman yang di YouTube selain ya kita bisa juga bergabung di Zoom meeting ya, pertemuan kita setiap hari Rabu. Biasanya kami akan membagikan ID-nya, kemudian juga password-nya ya. Itu apa ya Uda ya? Kalau ID itu apa Uda? ID buat ini kode akun, nama akun. Oh nama akun ya, berarti nama akun. Kalau password kata kunci ya? Kata sandi. Oh kata sandi ya, kata sandi itu berubah. Kata kunci keyword.
keyword ya. Nanti kita harus ganti tuh di ini kita ya, biar kita pelan-pelan ya, lebih rapi insyaallah ya. Terima kasih sekali lagi semuanya. Saya undur diri. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga pamit teman-teman. Terima kasih Mbak Asma. Mas Bahru. Terima kasih udah Bunda Asma. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda dan udah Ivan Lanin atas ilmunya. Wow, keren banget ya teman-teman. Kita bisa belajar banyak banget nih dari bintang tamu kali ini. Sebelum kita akhiri sesi kali ini nih, mau minta testimoni atau kesan-pesan selama acara ini berlangsung ya. Tadi seru banget. Nanti teknisnya teman-teman bisa raise hand, kemudian harus on cam ya. Silakan yang mau memberikan testimoni atau kesan-pesannya. Pastikan juga ya teman-teman pekan depan hadir kembali di acara Belajar dari Bintang, dan bagi yang belum saksikan materi sebelumnya bisa saksikan tayangan ulangnya di aplikasi KBM di bagian menu KBM Academy. Jangan lupa nih untuk follow juga akun Uda Ivan Lanin di KBM App. Oke, ada Kak Tina Hodijah. Silakan Kak, bisa on cam. Kak Tina. Halo, Kak Tina. Atau ada lagi yang mau memberikan testimoninya bisa raise hand ya sambil menunggu Kak Tina. Oh, ini ada Marhani Kani. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Untuk malam ini materinya sangat seru. Kalau dari saya sih, ternyata setelah belajar malam ini, bahasa Indonesia itu lebih rumit daripada matematika sih, tapi seru. Itu aja Kak, makasih. Baik, terima kasih Kak Marhani. Untuk selanjutnya, Kak Tina, boleh Kak silakan on cam. Atau ada lagi yang lain? Baik, sepertinya Kak Tina gangguan ya koneksinya. Kita tutup saja acara malam hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi teman-teman di pekan depan. Selamat malam. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.